Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Sevelia Sari dan Vianur Afifa akan membagikan hasil dari review jurnal kami yang berjudul Faktor Penentu Pengungkapan CSR pada sebuah studi kasus bank syariah di Malaysia. Baik, untuk pemateri yang pertama akan dijelaskan oleh Sevelia Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke review yang pertama mengenai latar belakang gitu. Dalam AAOFI tahun 2010 disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah itu dapat didefinisikan sebagai lembaga perantara keuangan yang secara ketat itu mematuhi ketentuan syariah gitu. Tetapi tidak terbatas pada bank syariah saja, melainkan mencangkup seluruh aspek industri keuangan Islam gitu. Nah, perbankan syariah sendiri itu secara umum menawarkan produk dan layanannya itu didasarkan pada prinsip-prinsip syariah sesuai dengan aturan agama. Di mana di aturan agama sendiri itu agama itu mewajibkan kewajiban sosial yang kuat pada individu maupun organisasi-organisasi muslim. Pada akhir tahun 2015 sebagai laporan stabilitas industri jasa keuangan Islam di tahun 2016-nya, industri keuangan Islam global itu telah berkembang dengan catatan total aset sebesar 1,88 triliun US dollar. Nah, tanpa memungkiri pertumbuhan industri keuangan yang pesat tersebut, tentunya dalam hal CSR itu baik syariah maupun konvensional memiliki peran penting dalam masyarakat dan harus lebih bertanggung jawab secara sosial kepada para pemangku kepentingannya gitu. Nah, dalam penelitian Farak tahun 2014 dia itu mengatakan bahwa beberapa dekade terakhir itu telah melihat peningkatan minat dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering kita singkat dengan CSR. Nah, itu karena identitas agamanya gitu. Nah, bank syariah itu diharapkan lebih bertanggung jawab secara sosial kepada komunitas ataupun masyarakat daripada lembaga konvensional seperti itu. Pengungkapan itu merupakan alat yang ideal gitu bagi bank syariah untuk membawakan manfaat sosial mereka kepada pemangku kepentingan mereka gitu. Nah, menurut Farok tahun 2011, pengungkapan ini memberikan bukti tentang kontribusi dalam kegiatan sosial bank syariah gitu. Nah, kemudian menurut Ma'ali sendiri tahun 2016 itu mengatakan bahwa bank syariah diantisipasi untuk mengungkapkan informasi terkait yang komprehensif gitu kepada pelanggan mereka tentang bagaimana gitu aktivitas mereka dan kepatuhan mereka terhadap syariah seperti itu. Nah, untuk badan literatur CSR sendiri gitu yang ada di bank syariah itu berfokusnya hanya kepada tingkat pengungkapan CSR atau determinan atau faktor-faktor yang menentukan pengungkapan CSR-nya sendiri gitu. Nah, sebagian besar penelitian sebelumnya itu dia mengeksplorasi praktek pengungkapan CSR yang dilakukan sebelum penerbitan standar tata kelola AAOFI yang diperbarui nomor 7 gitu, yang mewakili tolak ukur yang jelas dari praktek pengungkapan CSR di bank syariah gitu. Nah, dalam memenuhi kesenjangan penelitian sebelumnya gitu. Nah, dalam penelitian ini peneliti itu termotivasi untuk mengeksplorasi skor pengungkapan CSR pada bank syariah di Malaysia gitu dan faktor-faktor potensialnya menggunakan pengungkapan CSR komprehensif yang dikembangkan berdasarkan AAOIFI tahun 2010 dan literatur sebelumnya gitu. Dikutip dari Ma'ali tahun 2016. Baik, selanjutnya masuk ke landasan teori gitu. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa tinjauan literatur sebelumnya itu banyak teori yang berhubungan dengan teori keagenan dan teori pemangku kepentingan. Seperti yang dikatakan oleh Elzar dan Husaini tahun 2012 bahwa teori keagenan dan teori pemangku kepentingan itu sangat membantu dalam menjelaskan fenomena tertentu dengan memberikan wawasan yang jelas dalam memahami praktek pengungkapan CSR perusahaan. Dan kedua teori tersebut dapat dianggap sebagai pelengkap aspek diskusi untuk pengungkapan. Selanjutnya ada pendapat dari Prior. Dia berpendapat bahwa ada konsistensi antara teori keagenan dan teori pemangku kepentingan. Karenanya, menurut Farok tahun 2011, agensi dan pemangku kepentingan itu dapat dianggap sebagai teori yang saling terkait untuk menjelaskan determinan pengungkapan CSR. Oleh karenanya, di jurnal ini menggunakan teori agensi sebagai landasan teorinya. Nah, teori agensi sendiri merupakan teori yang paling dominan dari semua studi pengungkapan dan dirujuk secara luas dalam banyak studi pengungkapan.
teori ini mengacu pada hubungan prinsipal dan agen gitu. Menurut Jensen dan McClellan, ia mendefinisikan hubungan keagenan itu sebagai kontrak di mana prinsipal atau lebih melibatkan agen untuk melakukan layanan atas nama mereka gitu. Nah, teori agensi sendiri itu merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen atau manajer, di mana ada pemisah kepemilikan dan pengendalian perusahaan sehingga terjadi perbedaan kepentingan dalam merespon informasi. Nah, perbedaan tersebut itu akan memunculkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dan akan memunculkan yang namanya potensi biaya keagenan. Nah, karenanya masing-masing pihak itu membuat keputusan berdasarkan tujuan yang ditentukannya sendiri. Itu dikutip dari Safidin tahun 2009. Dari perspektif teori agensi, perusahaan atau manajemen termotivasi untuk mengungkapkan lebih banyak informasi CSR untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa mereka berperilaku secara optimal atas nama pemangku kepentingan. Nah, kepedulian mereka terhadap isu CSR dan akibatnya dapat mengurangi biaya keagenan. Biaya keagenan itu merupakan biaya penurunan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal atau pemegang saham. Dikatakan bahwa teori agensi ini memprediksi bahwa biaya keagenan dikaitkan dengan karakteristik perusahaan yang berbeda seperti ukuran, keuntungan, dan status daftar. Dikutip dari Wang tahun 2008. Implikasi dari teori ini memunculkan beberapa hipotesis seperti pengaruh Dewan Pengawas Syariah yang bertindak sebagai agen atas nama bank dalam mendorong praktek pengungkapan CSR. Nah, untuk pengembangan hipotesisnya sendiri di jurnal ini ada dua, yang mana ada H1 itu ada hubungan positif antara pengungkapan CSR dan ukuran Dewan Pengawas Syariah atau DPS atau kalau di sana disebut dengan SSB dan lintas keanggotaan. Nah, untuk H2-nya itu ada hubungan positif antara ukuran Dewan Pengawas Syariah dan praktek pengungkapan CSR di Bank Syariah. Karakteristik perusahaan dan karakteristik spesifik negara itu sebagai variabel kontrol. Baik, selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan untuk pengambilan informasi bank syariah diambil dari database lingkup bank dan data stream. Sampel dipilih berdasarkan kriteria bank syariah penuh atau bank yang 100% sesuai dengan syariah. Dengan demikian, sampel akhir penelitian terdiri dari 10 bank syariah, tepatnya yang beroperasi di Malaysia pada tahun 2011 sampai 2015. Yang selanjutnya mengenai pengukuran variabel untuk mengukur kuantitas pengungkapan CSR, di mana item 1 jika diungkapkan dan item 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya ada beberapa variabel, di mana variabel yang pertama merupakan variabel terikat. Pada penelitian ini mengikuti penelitian Hanifah dan Hudaib. Untuk item yang diungkapkan secara khusus diberi skor 1 dan 0 jika tidak. Setiap item dalam pengungkapan CSR diberi bobot yang sama. Untuk memastikan bahwa pertimbangan relevansi tidak bias, seluruh laporan dibaca sebelum keputusan diambil. Yang selanjutnya ada variabel independen, di mana variabel independen itu peneliti mengumpulkan informasi CG bank yang terdiri dari variabel terikat Dewan dan SSB dari sampel laporan tahunan bank. Yang selanjutnya ada variabel kontrol, di mana untuk variabel kontrol penelitian ini menggunakan karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol tersebut. Jadi hasil dari penelitian ini H1 diterima, di mana penelitian ini menemukan bahwa ukuran Dewan memiliki dampak signifikan positif. Maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ukuran Dewan Direksi memainkan peran penting dalam bank syariah di Malaysia. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini mengenai determinan pengungkapan CSR di Bank Syariah Malaysia untuk tahun 2011 sampai 2015, di mana penelitian ini menguji sejauh mana mekanisme CG mempengaruhi keputusan Bank Syariah untuk mengungkapkan informasi CSR dalam laporan tahunan mereka. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah skor pengungkapan CSR,
Sedangkan analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan secara positif signifikan dengan praktik pengungkapan CSR di antara Bank Syariah Malaysia. Oleh karena itu, organisasi dengan ukuran dewan direksi yang lebih tinggi terlibat dalam praktik pengungkapan CSR dan kegiatan CSR yang lebih besar seperti kegiatan amal seperti yang dinyatakan oleh Williams 2003. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.